Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan membahas obat-obat golongan antasida. Nah, sebelum membahas obat-obat antasida, kita lihat dulu apa sih definisi antasida. Antasida adalah basa lemah yang digunakan untuk menetralisir kelebihan asam lambung yang dapat menyebabkan penyakit tukak lambung atau sakit mah dengan gejala nyeri hebat yang berkala. Ya. Jadi tujuan antasida ini adalah untuk menghilangkan gejala, mempercepat penyembuhan, dan mencegah komplikasi lebih lanjut dari penyakit mah. Kalau kita lihat, penyakit mah ini ditandai dengan meningkatnya asam lambung atau nama lainnya HCl. Nah, banyak penyebab meningkatnya asam lambung. Salah satunya, peningkatan asam lambung ini bisa ditimbulkan oleh infeksi, alias adanya kuman yang ada dalam lambung. Biasanya ada dalam virulensi lambung. Adanya infeksi juga ini akan menyebabkan peningkatan HCl atau asam lambung, sehingga bisa menyebabkan gangguan di lambung. Nah, selain itu juga banyak penyebab meningkatnya asam lambung, misalnya banyak minum alkohol, kemudian juga makan minum yang asam, yang pedas, telat makan, dan sebagainya. Nah, kalau tidak diobati, penyakit mah ini akan menimbulkan gejala yang lebih parah lagi, yang kita kenal dengan ulkus alias tukak lambung. Nah, ini adalah lokasi di mana ada gangguan pada lambung. Nah, ini bisa menyebabkan pendarahan pada lambung, bisa menyebabkan luka, bahkan ini kalau nggak diobati bisa timbul bolong di lambung, akan menimbulkan kematian. Nah, untuk itu kita gunakan obat mah. Nah, di sini ada 4 golongan antasida. Mungkin selama ini kita menganggapnya semua obat mah sama, padahal beda-beda. Walaupun semuanya akan menyebabkan hambatan dalam hal HCl dalam lambung. Nah, di sini ada 4 golongan antasida. Yang pertama ada antihiperasiditas, yang kedua ada penghambat atau antagonis reseptor H2. H2 itu adalah histamin 2. Ya, yang khusus ada dalam sistem pencernaan. Yang ketiga, penghambat pompa proton. Dan yang keempat, ada analog prostaglandin. Bedanya apa golongan yang ada 4 golongan ini? Ya, kita lihat, kita bahas satu persatu. Sekilas dulu, antihiperasiditas ini sesuai dengan namanya, anti itu adalah lawan, hiper itu kelebihan, asiditas asam. Jadi antihiperasiditas ini adalah obat-obat yang digunakan untuk melawan kelebihan asam lambung. Nah, obat ini digunakan untuk mengatasi asam lambung yang sudah ada di dalam lambung, sudah dilepaskan ke dalam lambung. Artinya si asam lambungnya sudah dilepaskan dari kantung penyimpanan asam lambungnya. Nah, biasanya golongan antihiperasiditas ini mengandung basa lemah, golongan basa lemah, misalnya aluminium hidroksida atau magnesium hidroksida, yang bekerja dengan jalan mengikat kelebihan asam lambung atau HCl ini, sehingga akan timbul reaksi asam dengan basa. Nah, magnesium dan aluminium ini kita lihat sifatnya tidak larut dalam air, serta dapat bekerja lama dalam lambung, sehingga tujuan antasida sebagian besar dapat dicapai. Nah, salah satu efek samping penggunaan magnesium ini adalah bisa menyebabkan diare, dan dia bersifat pencahar. Sedangkan sediaan yang mengandung aluminium dapat menyebabkan sembelit alias susah BAB. Nah, untuk menanggulanginya, biasanya kita gunakan gabungan atau kombinasi magnesium dengan aluminium yang kita sebut dengan sediaan hidrosalsid. Nah,
Ada juga kelompok antihiperaciditas yang lainnya yang mengandung natrium bikarbonat yang sifatnya larut dalam air dan bekerja cepat, namun bikarbonat dapat menyebabkan alkalosis alias pH darah kita akan menjadi basa. Dan selain itu juga akan dilepaskan gas CO2 yang akan menambah efek kembung sehingga akan menimbulkan ketidaknyamanan buat kita. Nah, obat-obat dengan kandungan bismut dan kalsium dapat membentuk lapisan pelindung pada luka di lambung. Tetapi sebaiknya pemakaian obat ini dihindari. Kenapa? Karena bersifat neurotoksik. Dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf ya, sehingga menyebabkan encephalopatia alias ada timbulnya kerusakan otak dengan gejala kejang-kejang dan kekacauan. Dan juga akan menimbulkan konstipasi. Kalsium dapat menyebabkan sekresi asam lambung berlebih, dan kelebihan kalsium ini juga akan menyebabkan hiperkalsemia alias meningkatnya kalsium di dalam darah. Kemudian ada juga obat yang lain masih golongan antihiperaciditas, yaitu yang mengandung sulfat, aluminium hidroksida, dan bismut koloidal yang digunakan untuk melindungi tukak lambung agar tidak mengalami iritasi oleh asam lambung. Nah, contoh obat golongan antihiperaciditas ini adalah magnesium, aluminium, bismut, hidroksid, kalsium, kalsium karbonat, dan natrium bikarbonat. Ya, ini banyak dijual di apotek dengan nama dagangnya ada Inpepsa, Propepsa, Ulsafat, ya. Ada yang bentuk tablet, ada yang bentuk cair dan sebagainya. Dikenal dengan obat untuk duodenum alias obat untuk usus 12 jari. Ini ada juga nih mengandung aluminium hidroksida, contohnya Pharmacolforte, bentuk sirup. Nah, kita lihat yang kedua. Kelompok antagonis reseptor H2 alias antagonis histamin 2. Bedanya apa dengan kelompok yang pertama? Obat antasida golongan antagonis reseptor H2 ini digunakan untuk menghambat pelepasan asam lambung yang masih ada di dalam kantung asam lambung. Jadi beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama tadi itu digunakan untuk mengatasi asam lambung yang sudah dilepaskan ke dalam lambung. Sedangkan antagonis reseptor H2 ini digunakan untuk mencegah atau menghambat pelepasan asam lambung. Jadi asam lambungnya belum dilepaskan, masih dalam kantung HCl. Nah, semua antagonis reseptor H2 ini menyembuhkan tukak lambung dan duodenum dengan cara mengurangi sekresi asam lambung sebagai akibat hambatan reseptor H2. Contohnya mungkin sudah ada yang kenal, ada nitidin, simetidin, famotidin, dan juga nizatidin. Ini banyak contohnya, nama dagangnya ada akran, anitid, dan sebagainya, bisa dilihat di sini ya. Bentuk tablet, obatnya ada yang tablet, kapsul, obat kunyah, bubuk, dan sebagainya. Ini yang mengandung simetidin, misalnya Cosamed, Usikus, Tagamet, dan sebagainya. Ini banyak contohnya dijual di apotek. Ini bisa dilihat dosis penggunaan simetidin digunakan untuk tukak lambung, dosisnya 400 mg 2 kali sehari dan sebagainya. Ini bisa dilihat ya bagaimana penggunaan yang tepat untuk simetidin. Nah, golongan yang ketiga adalah pompa pump inhibitor atau penghambat pompa proton. Obat ini menghambat asam lambung dengan cara menghambat pompa proton yang ada dalam sel parietal lambung. Artinya di dalam sel atau pelapis lambung itu ada semacam pompa yang akan menyebabkan asam lambung dilepaskan. Nah, obat-obat ini akan menghambat si asam lambung yang masih di dalam kantung asam lambung itu untuk dilepaskan, sehingga jumlah asam lambungnya akan tetap dijaga dalam lambung, tidak meningkat. Nah, contohnya ini adalah lansoprazol, omeprazol, pantoprazol. Nah, kita lihat sini, ini adalah lapisan dalam lambung. Ini adalah selaput parietal. Nah, di dalam lapisan parietal ini ada pompa yang akan menyebabkan
pelepasan HCl atau asam lambung. Nah, obat-obat golongan penghambat pompa proton ini menghambat jangan sampai pompa ini melepaskan asam lambung, sehingga asam lambungnya tidak akan lebih banyak dilepaskan ke dalam lambung. Nah, ada juga selain pompa proton ini tadi yang golongan yang kedua, antagonis histamin atau H2 antagonis yang akan menghambat sekresi HCl ke dalam lambung. Ya, jadi dua bedanya, contohnya dua, yang kelompok antagonis reseptor H2 dan penghambat pompa proton ini bekerja dengan menghambat pelepasan asam lambung ke dalam lambung. Jadi dicegah supaya asam lambungnya tetap di dalam kantung HCl. Sedangkan kalau yang anti hiperasiditas itu fungsinya adalah mengikat kelebihan asam lambung yang sudah dilepaskan ke dalam lambung. Nah, ini contohnya, ini lansoprazol, banyak sediaannya, bisa dibaca di sini. Omeprazol, ada lambuzol, Loctel, Losec, OMZ dan sebagainya. Ini dosisnya. Nah, kelompok yang keempat adalah analog prostaglandin. Obat ini bekerja dengan jalan langsung melindungi mukosa atau selaput lapisan lambung, sehingga lapisan lambung akan lebih tahan supaya tidak luka akibat adanya asam lambung. Itu tujuannya supaya lapisan dalam dinding lambungnya tidak sampai luka oleh asam lambung. Contohnya adalah misoprostol. Jenis-jenis antasida ini bisa dilihat, ada aluminium karbonat, kalsium karbonat, magnesium karbonat, digunakan untuk berbagai macam kondisi yang berbeda di dalam lambung. Nah, pada penggunaan antasida ini biasanya kita suka mengkombinasikan dengan 4 macam kelompok obat. Ada banyak tujuannya. Kenapa? Karena yang namanya antasida nggak langsung menyembuhkan. Biasanya butuh waktu untuk penyembuhannya, ya, dan butuh bantuan obat lain supaya lebih maksimal pengobatannya. Nah, kita gunakan salah satunya dikombinasikan dengan kelompok anticholinergic. Obat kelompok anticholinergic ini akan menekan produksi getah lambung dan juga akan melawan kejang-kejang, sehingga akan lebih maksimal oleh antasidanya dihambat pelepasan asam lambungnya, oleh obat kelompok anticholinergic juga akan ditekan asam lambungnya, sehingga akan lebih cepat kelebihan asam lambung diatasi. Dan juga biasanya pada saat timbul penyakit mah akan timbul kejang pada otot lambung, sehingga akan menimbulkan perasaan melilit. Nah, dengan obat-obat anticholinergic ini akan dihilangkan. Ya, contohnya adalah ini ekstrak belladonna. Yang kedua, antasida juga suka dikombinasikan dengan obat penenang atau sedatif. Kita ketahui salah satu penyebab penyakit mah itu salah satunya akibat adanya tingkat stres yang tinggi. Nah, kenapa dengan stres yang tinggi biasanya akan memicu pelepasan asam lambung. Nah, untuk itu supaya tidak tinggi stresnya, kita gunakan dengan sedatif atau obat penenang. Misalnya ada chlordiazepoxida, atau yang lainnya misalkan diazepam, kemudian juga benzodiazepam, ya, Lumina dan sebagainya. Yang ketiga adalah kelompok spasmolitik, yaitu obat yang bisa melemaskan ketegangan otot lambung usus dan juga mengurangi kejang-kejang. Beda dengan kelompok yang pertama, di sini hanya melemaskan otot saja. Sedangkan kalau yang anticholinergic bisa menekan produksi getah lambung. Nah, contoh spasmolitik ini misalnya papaverine. Nah, yang keempat, pada saat timbul sakit mah biasanya timbul gas, yaitu gas CO2 yang kita rasakan sebagai
mual, kembung, dan sebagainya. Nah, dengan dikombinasikan dengan dimetikon atau dimetilpolisoloksan, itu akan gas-gas yang dilepaskan itu akan diikat sehingga kembungnya bisa diatasi. Biasanya kalau kita kembung suka timbul buang angin atau flatulensi. Nah, dengan dimetikon ini maka kembungnya bisa diatasi. Ini contoh-contoh antasida yang bisa digunakan. Nah, ini contoh sediaannya yang ada di apotek. Ada Proma, Pumpitor, omeprazol, ranitidin, ada yang injeksi juga, ada yang sirup ya, ada yang tablet dan sebagainya. Sekian penjelasan tentang antasida. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau ada yang nggak jelas, nanti kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum.